Selamat datang di ruang belajar IPA Berpikir Kritis. Silahkan share, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang belajar IPA Berpikir Kritis. Video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang GGL atau gaya gerak listrik induksi. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan pengertian GGL induksi. 2. Menjelaskan cara percobaan GGL induksi. 3. Menjelaskan proses terjadinya GGL induksi. 4. Menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya GGL induksi. 5. Menerapkan hitungan rumus pada transformator. Para siswa dan pemirsa yang berbahagia, marilah kita mulai dengan membahas pengertian GGL induksi. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan fluks magnetik. Fluks magnetik adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Seorang ilmuwan dari Jerman yang bernama Michael Faraday memiliki gagasan bahwa medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Pada tahun 1821, Michael Faraday membuktikan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Berikut ini adalah ilustrasi percobaan GGL induksi. Apabila kita membuat kumparan kawat seperti ini, kemudian ke dalam kumparan kawat tersebut kita masukkan magnet masuk dan keluar. Nah, bagaimana proses terjadinya induksi elektromagnetik dapat kita terangkan sebagai berikut. Ketika kutub utara magnet digerakkan memasuki kumparan, jarum galvanometer menyimpang ke salah satu arah, misalnya ke kanan. Jarum galvanometer segera kembali menunjuk ke 0 atau tidak menyimpang ketika magnet tersebut didiamkan sejenak di dalam kumparan. Ketika magnet batang dikeluarkan, maka jarum galvanometer akan menyimpang dengan arah yang berlawanan, misalnya ke kiri. Jarum galvanometer menyimpang disebabkan adanya arus yang mengalir dalam kumparan. Arus listrik timbul karena pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial ketika magnet batang digerakkan masuk atau keluar dari kumparan. Beda potensial yang timbul ini disebut gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Penerapan GGL induksi dapat kita lihat pada dinamo sepeda, seperti gambar pada slide ini. Di sini ada komponen-komponen magnet, ada kumparan, kemudian ada inti besi lunak, ada sumbu pemutar dan roda penggerak. Nah, pada saat roda penggerak ini berputar, maka dengan demikian magnet ini pun juga berputar, sama halnya ketika magnet dimasukkan dan dikeluarkan di dalam kumparan kawat, sehingga muncul arus listrik pada kumparan kawat ini, yaitu menimbulkan GGL induksi. Marilah kita berpikir kritis. Dengan demikian, faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi besar kecilnya GGL induksi? Para siswa dan pemirsa dapat membayangkan pada saat kita bersepeda dan menghidupkan dinamo sepeda tersebut. Pada saat kita memutar roda sepeda dengan kencang, maka putaran pada dinamo juga kencang. Maka arus listrik akan menjadi lebih besar, ditandai dengan lampu yang menyala lebih terang. Baiklah, kita bahas faktor yang mempengaruhi besar kecilnya GGL induksi, yaitu 1. Kecepatan perubahan medan magnet. Semakin cepat perubahan medan magnet, maka GGL induksi yang timbul akan semakin besar. 2. Banyaknya lilitan. Semakin banyak lilitannya, maka GGL induksi yang timbul juga semakin besar. Dan yang ketiga adalah kekuatan magnet. Semakin kuat gejala kemagnetannya, maka GGL induksi yang timbul juga akan semakin besar. Para siswa dan pemirsa yang berbahagia, penerapan GGL induksi juga dapat terjadi pada transformator. Transformator adalah alat untuk mengubah tegangan pada sumber arus listrik bolak-balik. Nah, gambar skema transformator adalah sebagai berikut.
Nah, bagian-bagian dari transformator ini meliputi VP, yaitu tegangan primer. Tegangan primer yang dimaksud adalah tegangan yang arahnya input atau masuk ke dalam transformator. Kemudian ada tegangan sekunder, yaitu tegangan yang keluar atau output dari transformator. Ada IP atau kuat arus primer, ada IS kuat arus sekunder, ada NP lilitan primer, dan NS lilitan sekunder. Para siswa dan pemirsa yang berbahagia, marilah kita melanjutkan membahas tentang jenis transformator atau jenis trafo. Transformator atau trafo itu ada dua jenis, yaitu trafo step up dan step down. Trafo step up berfungsi untuk menaikkan tegangan AC sumber. Jumlah lilitan kumparan sekunder lebih banyak dibandingkan jumlah lilitan primer. Trafo step down berfungsi untuk menurunkan tegangan AC sumber. Jumlah lilitan sekundernya lebih sedikit. Para siswa dan pemirsa yang berbahagia, berikut ini akan kita bahas tentang rumus yang berkaitan dengan transformator. Rumus yang ada di dalam transformator adalah sebagai berikut. NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP, dengan NP adalah jumlah lilitan primer, NS jumlah lilitan sekunder, VP tegangan primer, VS tegangan sekunder, IP kuat arus primer, dan IS kuat arus sekunder. Adapun untuk rumus efisiensi trafo, yaitu efisiensi sama dengan daya sekunder dibagi daya primer kali 100%, atau dengan lambang mu sama dengan PS per PP kali 100%. PS adalah daya sekunder, PP adalah daya primer. Kemudian untuk rumus yang lain bahwa P atau daya listrik sama dengan V kali I atau tegangan kali kuat arus listriknya. Dengan demikian, simbol dari rumus dapat kita rubah mu sama dengan VSIS per VPIP kali 100%. Para siswa dan pemirsa yang berbahagia, marilah kita berpikir kritis untuk menyelesaikan soal berikut ini. Sebuah transformator memiliki tegangan primer 220 volt dengan lilitan primernya 800 lilitan dan lilitan sekundernya 200 lilitan. Hitunglah berapa nilai tegangan sekundernya. Diketahui VP adalah 220 volt, NP 800 dan NS 200. Ditanyakan VS. Marilah kita jawab dengan menerapkan rumus VP per VS sama dengan NP per NS, yaitu 220 per VS sama dengan 800 per 200. Dengan demikian, VS sama dengan 220 dibagi 4 sama dengan 55 volt. Sehingga nilai tegangan sekundernya adalah 55 volt. Para siswa dan pemirsa, marilah kita melanjutkan berpikir kritis untuk menyelesaikan foto dari potongan soal berikut ini. Trafo step down memiliki spesifikasi sebagai berikut. Di sini terlihat ada VP 240 volt dan VS-nya 12 volt. Apabila daya masukan 300 watt, berarti daya primernya adalah 300 watt dan efisiensi trafo sama dengan 50%. Ditanyakan arus keluaran trafo tersebut. Marilah kita jawab dengan cara sebagai berikut. Diketahui VP 240 volt, VS 12 volt, PP atau daya primer 300 watt, mu atau efisiensi trafo 50%. Ditanyakan IS atau kuat arus sekunder. Kita jawab dengan menerapkan rumus efisiensi trafo, yaitu mu sama dengan PS per PP kali 100% atau daya sekunder dibagi daya primer kali 100%. Berarti angka-angka yang diketahui ini kita masukkan ke dalam rumus ini. 50% sama dengan VSIS per VPIP kali 100%. Kenapa di sini ada VSIS? VSIS adalah cara menghitung PS atau daya sekunder.
Jadi daya sekunder atau PS dapat dihitung dengan cara mengalihkan VS kali IS atau tegangan sekunder kali kuat arus sekundernya dibagi dengan VPIP atau daya primernya kali 100%. Dengan demikian 50% sama dengan 12 kali IS per 300 kali 100%. Sehingga dapat kita hitung di sini IS sama dengan 15.000 dibagi 1.200, hasilnya adalah 12,5 ampere. Dengan demikian, kuat arus sekundernya adalah 12,5 ampere. Demikianlah para siswa, sampai jumpa dengan video-video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.